Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, kali ini saya akan membahas tentang soal serta jawaban untuk ujian tengah semester yang saya buat atau yang saya laksanakan. Baik, saya akan membacakan tentang soal beserta jawaban yang saya buat dalam perihal berikut. Baik, untuk soal yang pertama yaitu bagian manusia dan agama. Materi bagian 1 ini manusia dan agama yaitu soal-soal dari berikut. Dalam Al-Quran manusia diciptakan oleh Allah dari bagian yaitu jawabannya C alias tanah. Soal selanjutnya yang bukan ciri manusia sebagai Homo erectus adalah yaitu jawabannya B. Manusia harus hidup sosial yang artinya yaitu jawabannya D. Kemudian soal selanjutnya, jiwa mempunyai 3 buah sifat terkecuali. Jawabannya adalah D. Kemudian soal selanjutnya, tujuan manusia diciptakan di dunia ini, yaitu jawabannya adalah A. Pemahaman dari Quran Surat At-Tin, yaitu adalah jawabannya B. Oke, next soal selanjutnya. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan proses tersebut, manusia diharapkan untuk terkecuali, yaitu jawabannya D. Kemudian misi utama diturunkan Islam, yaitu jawabannya D. Manusia adalah khalifah Allah, arti dari khalifah adalah, yaitu jawabannya C. Next soal selanjutnya, yaitu bentuk interpretasi mahasiswa sebagai khalifah Allah, yaitu jawabannya adalah A. Mengintegrasikan keilmuan dengan ajaran Allah. Kemudian bagian dari kedua, Ma'rifatul Insan. Materi dari Ma'rifatul Insan, contoh soal berikut yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin merupakan turunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi sebuah ilmu, yaitu jawabannya adalah A. Penciptaan. Next selanjutnya, hati, akal, dan jasad tidak diragukan lagi sebuah tubuh, yaitu jawabannya D. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali, yaitu jawabannya D. Zat yang tak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa ekstensi dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari, yaitu jawabannya A. Ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah jawabannya B. Oke, next materi berikutnya adalah 4 misi diciptakan manusia di bumi ini kecuali. Jawabannya B. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Jawabannya adalah D. Kemudian soal selanjutnya, tujuan manusia diciptakan kecuali. Jawabannya adalah A. Oke, next soal selanjutnya. Bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dilalui untuk menuju takwa kecuali, yaitu jawabannya adalah C. Syamroh, buah dari takziyatun nafs, akan tampak dalam perilaku seseorang di antaranya terkecuali, yaitu jawabannya C. Pemarah. Oke, next materi selanjutnya, bagian ketiga, etika moral dan akhlak. Materi etika dan moral dan akhlak. Contoh soal dan jawabannya, yaitu adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, adalah pengertian dari, yaitu jawabannya A. Moral. Next soal selanjutnya, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jawabannya adalah D. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari, jawabannya B. Berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali, yaitu jawabannya A. Akhlak berasal dari kata, yaitu jawabannya A. Khuluq.
Oke, next soal berikutnya. Etika adalah sifat, yaitu jawabannya D. Umum. Suatu tentang perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu berikut adalah pengertian dari jawabannya adalah C. Etika. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika seorang yang memiliki sifat tidak baik, cenderung memiliki akhlak yang tercela. Di atas merupakan pembahasan tentang yaitu adalah akhlak atau adab. Kemudian soal berikutnya, standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan, yaitu jawabannya A. Adat istiadat. Oke, next dari soal berikutnya. Bagian keempat yaitu ibadah. Materi dari ibadah ini contoh soalnya berikut. Kepada siapa umat Islam beribadah? Yaitu jawabannya adalah B. Sholat yang wajib dilaksanakan setiap muslim disebut sholat, yaitu jawabannya C. Sholat fardu. Kemudian soal berikutnya adalah berapa rakaat ketika melaksanakan sholat zuhur, yaitu jawabannya A. 4 rakaat. Kemudian sholat fardu terdiri dari 5 waktu terkecuali, yaitu adalah D alias witir. Kemudian sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita wajib terdahulu melakukan mensucikan badan yang dinamakan yaitu berwudu alias jawabannya D. Kemudian next soal selanjutnya, untuk umat Islam ketika beribadah dan melaksanakan sholat harus menghadap kiblat, dan kiblat umat Islam adalah yaitu A. Ka'bah. Kemudian badah dalam bahasa Ibrani yaitu avodah atau afail atau advokat atau abrama, yaitu jawaban dari badah dalam bahasa Ibrani yaitu jawabannya adalah A. Ibadah yang dimaksud oleh umat Islam adalah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yaitu jawabannya adalah B. 2. Kemudian ibadah haji merupakan rukun Islam yaitu jawabannya C. Kelima. Oke, next soal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan arah kiblat? Yaitu jawabannya C. Alam. Materi terakhir bagian kelima, syariah dan muamalah. Contoh soal dan jawaban dari syariah dan muamalah sebagai berikut. Hablum minan nas merupakan istilah hubungan manusia dengan yaitu B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mazhab yang secara bahasa diartikan yaitu jawabannya D. Tempat berjalan. Di bawah ini yang merupakan ruang lingkup muamalah kecuali yaitu jawabannya A. Hukum kekal. Oke, next soal berikutnya. Aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah merupakan pengertian dari yaitu jawabannya A. Syariah. Kemudian muamalah adalah yaitu jawabannya C. Hubungan antar manusia. Kemudian syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu salah satunya adalah yang pertama aspek-aspek mana yang luas kemasyarakatan pinjaman. Yang benar adalah jawabannya B. Makna yang luas. Oke, next soal berikutnya. Hukum yang berhubungan dengan perundang-undang untuk membatasi hubungan hakim dan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok merupakan ruangan lingkup dari hukum yaitu A. Perundang-undang. Oke, soal berikutnya jenis muamalah dalam Islam kecuali yaitu jawabannya D. Muamalah perbudakan. Kemudian dalil syara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu dalil-dalil syara yang disepakati dan dalil-dalil yang syara yang tidak disepakati. Di bawah ini yang termasuk dalil-dalil yang syara yang tidak disepakati adalah yaitu jawabannya B. Istihsan. Kemudian di bawah ini sikap yang tidak boleh dilakukan terhadap umat agama lainnya adalah yaitu jawabannya A. Berkata kasar dengan umat agama lainnya. Berkata kasar atau berkata dengan senonoh itu tidak baik ataupun tidak diperbolehkan.
maupun sama umat agama Islam maupun umat manusia yang lainnya. Maka dari itu, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Mungkin cukup sekian video serta soal dan jawaban untuk ujian tengah semester ini yang saya buat. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Untuk melihat soal beserta jawaban ini, saya akan mencantumkan link di deskripsi agar kalian semua bisa melihat serta mendownload soal serta jawaban ini ya guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari ini. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.